Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya Budi Kurniawan SME peserta pelatihan PPK TPC batch 1 NIP 1980 0909 2009 01 1005 unit kerja. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD Kota Padang. Saat ini kami sudah membuat tugas lampiran 6, di mana di lampiran 6 itu ditugaskan kita untuk membuat berita acara hasil pengadaan langsung dan formulir SPK. Kita sudah siapkan, nanti PDF-nya pun akan kita lampirkan pada form yang sudah disediakan. Berita acara hasil pengadaan langsung jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil dengan nomor berita acara PBJ titik 33 garing Dinkes garing 5 Romawi garing 2024. Ini kita bacakan sekilas tentang berita acara hasil pengadaan barang langsung. Pada hari ini Senin 6 Mei 2024 telah dibuat berita acara hasil pengadaan langsung untuk paket pekerjaan. Kode paket kita buat sementara 123456, nama paket jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Nilai total HPS yang sudah kita rumuskan terdahulu adalah sebesar 126 juta. Metode pemilihan pengadaan langsung. Pada poin A, pembukaan penawaran. Hasil penawaran ada 5 kandidat, ada beberapa orang kandidat perusahaan yang berminat melakukan penawaran. Dari hasil penawaran tersebut, untuk hasil evaluasi administrasi kita menjaring nama yang terbaik menurut kita selaku PPK, yaitu ada CVE dengan nama Direktur Zainal Abidin. Hasil evaluasi lulus. Yang kedua, evaluasi teknis. Kita juga melihat melakukan evaluasi terhadap teknis penawaran yang diajukan. Juga kita dapatkan CVE dengan nama Direktur Zainal Abidin, itu hasil evaluasinya lulus. Yang ketiga, evaluasi harga dan biaya, di mana CVE kita evaluasi merupakan vendor yang memberikan penawaran harga dan biaya dengan jumlah yang terbaik menurut kami. Dengan hasil evaluasi adalah lulus. Selanjutnya yang ketiga, hasil negosiasi. Ada negosiasi dengan negosiasi yang diajukan, nilai penawaran 126 juta rupiah. Hasil penawaran koreksi juga 126 juta rupiah dan nilai negosiasi biaya 126 juta rupiah. Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Berita acara ini ditandatangani oleh pejabat pengadaan Dinas Kesehatan Kota X, Cristiano Ronaldo SE, ditandatangani. Selanjutnya ini formulir SPK sebagaimana yang diminta pada tugas juga sudah kita buat sesuai dengan form yang diajukan. Formnya juga bisa disaksikan nanti di lampiran. Satuan Kerja Dinas Kesehatan, surat perintah kerja, ada nomor SPK nomor 600 garing PPK garing Dinkes garing 5 Romawi garing 2024. Tertanggal SPK itu 8 Mei 2024. Nama PPK Budi Kurniawan SME, penyedia CVE. Paket pengadaannya
Ini ada surat undangan pengadaan langsung, nomor surat juga tertera, XX garing PL garing PP garing Dinkes 5 Romawi garing 5 Romawi garing 2024 tanggal 2 Mei 2024. Berita acara hasil pengadaan langsung juga sudah kita lampirkan sebelumnya dengan nomor juga terlampir. Sumber dana yaitu APBD Kota X tahun anggaran 2024. Nilai kontrak termasuk pajak itu sebesar 126 juta rupiah. Jenis kontrak, kita menetapkan jenis kontrak ini adalah harga satuan. Waktu pelaksanaan kerja itu 1 hari kalender. SPK ini ditandatangani oleh Dinas Kesehatan Kota X, pejabat pembuat komitmen Budi Kurniawan, dan juga ditandatangani oleh atas penyedia CPE oleh Zainal Abidin selaku direktur. SPK ini tentu dilengkapi oleh syarat umum SPK, yaitu pertama lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Penyedia ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan dengan volume, spesifikasi, dan teknis serta harga yang sudah tercantum dalam SPK. Lingkup spesifikasi menyediakan makan siang berupa nasi kotak dan kudapan atau snack pagi untuk ibu hamil. Spesifikasi pekerjaan, kuantitas barang itu nasi kotak sebanyak 2.100 porsi, kudapan snack sebanyak 2.100 porsi. Kualitas barang, nasi kotak, nasi seberat 100 gram, sayur. Yang kedua harus dilengkapi dengan sayuran berkuah. Yang ketiga dilengkapi dengan lauk hewani, boleh ikan, ayam, atau daging sapi halal minimal 100 gram. Yang keempat lauk nabati, boleh tahu, tempe, bakwan, sayur, atau perkedel. Selanjutnya yang kelima, nasi kotak ini juga harus dilengkapi dengan buah, boleh pisang, jeruk, atau semangka. Sementara kudapan atau snack itu yang pertama kudapan manis, yang kedua kudapan asin, yang ketiga kudapan rebus, yang keempat juga harus dilengkapi dengan air mineral kemasan 300 ml. Waktu pelaksanaan itu 1 hari kalender, tanggal 18 Mei 2024. Layanan pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan, di mana kita menjadwalkan kudapan snack itu jam 10 pagi 10 WIB dan makan siang itu jam 12 WIB. Artinya kudapan harus sampai 30 menit sebelum jam 10 atau jam 9.30, dan makan siang nasi kotak harus sudah sampai di lokasi kegiatan itu 30 menit sebelum jam 12 WIB, artinya jam 11.30 WIB. Yang kelima itu layanan personil, kita minta 1 orang petugas catering yang harus standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di lokasi kegiatan. Yang kedua, hukum yang berlaku, keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan pada hukum Republik Indonesia. Yang ketiga, harga SPK. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya overhead, serta asuransi apabila disyaratkan. B. Rincian SPK sesuai dengan rincian tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. Selanjutnya, hak kepemilikan. PPK berhak atas kepemilikan semua barang atau bahan yang terkait langsung untuk disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK, maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. B. Hak kepemilikan atas peralatan barang atau bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK
dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir, atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia, semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. Yang kelima, cacat mutu. PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis kepada penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Keenam, perpajakan. Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan dari SPK ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam SPK. Yang ketujuh, pengalihan dan atau subkontrak. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Artinya dalam kegiatan ini PPK mensyaratkan bahwa penyedia tidak boleh mensubkontrakkan apa yang sudah disepakati dalam SPK. Artinya seluruh kegiatan, seluruh penyediaan barang harus benar-benar dilakukan oleh penyedia. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan atau merger atau akibat lainnya. Yang kedelapan, jadwal. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal SPK atau pada tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja. Jadi SPK itu dimulai berlaku efektif pada saat ditetapkan dalam surat perintah mulai pekerjaan. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja. Yang C, penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. D, apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. Ya, masih ada jadwal adendum SPK, namun ini tentu kita sangat tidak harapkan karena jadwal itu datangnya dari kita selaku pelaksana kegiatan. Yang kesembilan, asuransi. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak surat perintah pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk satu, semua barang dan peralatan yang memiliki resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan kerja, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga. Selanjutnya, pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja. Yang B, besar asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran termasuk dalam harga SPK. Yang 10, penanggungan dan resiko. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan, atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya, dalam kurung kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat dari PPK sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir. 1. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan personil. 2. Cedera tubuh, sakit atau kematian personil dan atau kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit dan atau kematian dari pihak lain. B. Terhitung pada tanggal mulai kerja sampai dengan
tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua resiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. C. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. C. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi harus diperbaiki, diganti dan atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. E. Potensi resiko yang mungkin timbul: 1. Terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 2. Tidak ada petugas catering yang standby. F. Mitigasi resiko. Pengiriman dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian kudapan atau snack pagi dan makan siang. 2. Menyediakan petugas atau petugas pengganti apabila petugas yang awal itu berhalangan. 11. Pengawasan dan pemeriksaan. PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Nomor 12, laporan hasil pekerjaan. A. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam sebuah laporan kemajuan hasil pekerjaan. B. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan atau tim teknis yang membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 13. Waktu penyelesaian pekerjaan. A. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja. B. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. C. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh peristiwa kompensasi, maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. D. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. Tanggal penyelesaiannya yang dimaksud ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 14. Serah terima pekerjaan. A. Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan. B. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. C. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan atau tim teknis. D. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki atau menyelesaikannya atas perintah dari PPK. E. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK. F. Pembayaran dilakukan sebesar 100% dari harga SPK. 15. Jaminan bebas cacat mutu atau garansi. PPK dibantu dengan tim atau staf teknis akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu selama pelaksanaan pekerjaan. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti dan atau melengkapi barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam SPK.
C. Jika penyedia tidak memperbaiki, mengganti atau melengkapi barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan SPK, PPK akan memperhitungkan biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. D. Selain kewajiban penggantian biaya, penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi daftar hitam. 16. Perubahan SPK. A. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. B. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh pihak meliputi: 1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK. 2. Menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan. 3. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan atau 4. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. C. Rekap surat pesanan menjadi dasar perubahan SPK atau SPK final nantinya. 17. Penghentian dan pemutusan SPK. A. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar. B. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan presentasi pekerjaan yang telah tercapai, termasuk C. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia. D. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. Kedua, pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam melaksanakan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 3. Penyedia lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 4. Penyedia tanpa persetujuan PPK tidak memulai pelaksanaan pekerjaan. 5. Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK. 6. Penyedia berada dalam keadaan pilot. 7. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali. 8. Penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK. 9. PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan dan kelanjutan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 hari dan atau 10. PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia. 1. Penyedia membayar denda keterlambatan apabila ada. 2. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. F. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam melaksanakan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18. Tentang pembayaran. A. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK dengan ketentuan: 1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan. 2. Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus. 3. Pembayaran harus dipotong denda apabila ada dan juga pajak. B. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah 100% dan berita acara serah terima ditandatangani.
PPK dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah melakukan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau PPSPF. D. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang terjadi, hal-hal yang sedang menjadi penyelisihan. 19. Penyelesaian penyelisihan. PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui proses peradilan pada pengadilan negeri setempat. 20. Larangan pemberian komisi. Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan pekerja Penyedia menjamin bahwa tidak satu orang pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya, baik langsung maupun tidak langsung dari PPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. Jadi penyedia itu tidak boleh memberikan segala bentuk janji atau gratifikasi kepada PPK atau personil yang menyangkut atau berhubungan dengan PPK. Demikian sudah kami presentasikan dan sudah kami bacakan berita acara hasil pengadaan langsung dan formulir SPK yang disyaratkan dalam tugas pada pelatihan PPK TPC ya, batch 1 yang sedang kami ikuti saat ini. Demikian kami sampaikan, banyak maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.